Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya, atas nikmat-nikmatnya, atas karunia-Nya, sehingga pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghirup udara yang segar pada pagi hari ini dan bisa melaksanakan syariat Allah tetap dalam iman dan Islam. Alhamdulillah, sehingga mudah-mudahan apa yang telah diberikan ini menjadikan kita bertambah baik, bertambah takwa, bertambah tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan Allah dalam ngabalis ngaji bareng Al-Kais di waktu pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan pertemuan barokah maslahat fid dunya wal akhirah. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas dengan tema kepasrahan, ketundukan dan kepatuhan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari aspek hubungan manusia dengan Al-Khaliq yang berupa akidah dan ibadah, antara lain syariat tentang pakaian, makanan, dan akhlak. Juga syariat tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain, yaitu tentang muamalah dan ukhubat. Maka seluruh syariat-syariat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dengan secara kafah sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah. Para pemirsa channel Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam dari kata aslama yuslimu islaman, secara bahasa sering diartikan dengan kepasrahan. Islam juga bermakna ketundukan atau kudut dan kepatuhan atau al-qiyadun. Karena itu tidak ada Islam tanpa adanya kepasrahan, tidak ada Islam tanpa adanya ketundukan, dan tidak ada Islam tanpa adanya kepatuhan. Ciri utama keislaman seseorang tentu saja adalah di mana letak kepasrahannya, ketundukannya, dan kepatuhannya terhadap syariat Islam itu sendiri. Ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman pada hakikatnya hingga mereka itu bertahkim, berhukum, menjadikan kamu Muhammad SAW dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. Ciri utama keislaman seseorang juga tercermin dari kesediaannya untuk menerima dan mengikuti apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Muslim,
demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk dengan sepenuh kepasrahan pada apa yang telah aku bawa. Firman Allah dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas secara jelas dan tegas menolak keberimanan, keislaman seseorang muslim yang tidak menunjukkan kepasrahan, ketundukan dan kepatuhan secara totalitas kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan penyerahan terhadap apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan keseharian sikap seorang muslim adalah sikap pasrah, tunduk dan patuh. Ini biasanya sangat tampak pada berbagai ritual ibadah yang dilakukannya. Salah satunya adalah dalam ritual ibadah haji yang dijalankan oleh para jamaah haji di tanah suci, sebagaimana halnya sholat dan ibadah-ibadah ritual lainnya. Ibadah haji sesungguhnya mengajarkan satu hal, yaitu tentang kepasrahan, ketundukan dan kepatuhan secara totalitas kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, seorang muslim yang mungkin di negerinya terbiasa berpakaian mahal, berwarna-warni, berbagai macam model, tapi lihatlah saat berhaji di tanah suci, dia rela tinggalkan semuanya dan pasrah untuk hanya mengenakan pakaian ihram yang serba putih, sederhana dan bahkan tidak berjahit sama sekali. Ia juga yang di negerinya mungkin terbiasa berkendaraan mewah dan ber-AC, saat berhaji rela dan pasrah untuk berjalan kaki atau berlari-lari ketika tawaf atau sa'i di atas padang pasir yang sangat panas dan di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Ia juga yang mungkin terbiasa hidup serba nyaman dan tenang, rela dan pasrah untuk ikut berdesak-desakan dengan jamaah haji lainnya saat melempar jumroh atau sekedar untuk mencium Hajar Aswad. Berkaitan dengan mencium Hajar Aswad ini, Umar bin Khattab pernah berkata, "Kamu ini Hajar Aswad hanya sebongkah batu hitam. Andai saja aku tidak melihat Rasulullah SAW melakukannya, aku tidak akan melakukannya." Demikianlah kata-kata Umar radhiyallahu an. Ini bukan menunjukkan keengganan untuk mencium Hajar Aswad, tetapi justru menunjukkan kepasrahan, ketundukan dan kepatuhannya pada apa yang memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap ini pula yang ditunjukkan oleh jamaah haji di tanah suci. Mereka tidak pernah memprotes atau membenci bagian mana ritual haji manapun yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun mungkin terasa memberatkan serta memerlukan perjuangan dan banyak pengorbanan. Bahkan mereka sangat ingin menyempurnakannya. Perjuangan dan pengorbanan tersebut, mereka hanya berhati-hati, bahkan sangat berhati-hati dalam menjalankan rangkaian ritual haji dengan cara melaksanakan seluruh rukun haji sebaik-baiknya atau sebaik mungkin, karena khawatir hajinya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala atau khawatir nanti hajinya tidak mabrur. Semua ini tentu saja mencerminkan kepasrahan, ketundukan dan kepatuhan secara totalitas mereka pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ibadah haji. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayangnya sikap yang sama sering tidak muncul ketika mereka dihadapkan pada hukum-hukum Allah yang lain. Mengapa? Misalnya mereka tidak bersikap pasrah, tunduk dan patuh pada hukum Allah yang diwajibkan kepada mereka. Misalnya Allah telah mewajibkan jihad untuk memerangi orang-orang kafir. Mengapa mereka tidak menyambutnya segera mungkin? Mengapa mereka sering berat hati dan merasa mazgul saat mendapat bahwa jihad secara syar'i bermakna qital atau perang? Mengapa mereka lebih suka jika jihad bermakna secara bahasa saja, yaitu bersungguh-sungguh? Mengapa mereka juga tidak rela terhadap hukum Allah tentang kebolehan para suami untuk berpoligami, bahkan terkesan membencinya? Sebaliknya, mengapa mereka pula tidak pasrah terhadap hukum
yang lain, dan mereka ternyata sama hukum yang lain lebih pasrah. Misalnya maraknya pornografi dan porno aksi yang mereka juga tidak mau berkeluarkan untuk penolakannya. Maraknya perselingkuhan, perzinahan yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, mereka diam seribu bahasa. Mengapa mereka masih tidak mau diatur oleh syariat Islam yang notabene hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan mereka? Mengapa mereka terkesan membenci jika hukum Islam diberlakukan oleh negara? Para pemirsa channel YouTube Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita introspeksi diri sejenak. Kita manusia, bukan siapa-siapa. Kita hanyalah makhluk yang berasal dari setetes air mani yang hina. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq, zat yang maha mulia. Tak selayaknya makhluk yang hina menentang Al-Khaliq yang maha mulia. Sebab jika kita Allah menghendaki, bisa saja Dia tidak menciptakan kita atau menjadikan kita hanya seonggok tanah atau segenggam lumpur hitam. Kita ini kecil di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak selayaknya si kerdil menantang zat yang maha besar. Kita hanyalah makhluk bodoh di hadapan kemahatauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak selayaknya si bodoh membantah zat yang maha tahu. Kita hanyalah makhluk lemah di hadapan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak selayaknya si lemah bersikap kurang ajar terhadap zat yang maha perkasa. Kita hanyalah seorang hamba, sementara Allah adalah Tuhan kita. Tak selayaknya seorang hamba menentang aturan-aturan Tuhannya. Hendaknya kita sadari, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarunia berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijaga dan dipelihara setiap detik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya sudah tidak sepantasnya lah kita bersikap yang demikian, menantang Allah, menentang syariat Allah, bahkan membenci syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepantasnya harus bersikap pasrah, tunduk dan patuh secara totalitas terhadap aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan kita pada seluruh syariat Allah menunjukkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa, tidak ada balasan bagi orang-orang yang bertakwa kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan hidup kita untuk lebih taat, lebih pasrah, lebih tunduk pada syariat Allah, untuk tegaknya kembali peradaban Islam yang cemerlang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.